Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan hoki, rezeki ataupun pendapatan, keuntungan yang didapatnya selama 2 bulan ke depan, yaitu di bulan November dan di bulan Desember selama di tahun 2020 ya, 2 bulan ke depan ya. Nah, jadi teman-teman di sini kan pasti perlu ingin banyak tahu ya, bagaimana sih selisih uh, perbedaan ya, keuntungan, kerugian yang didapat ya, mungkin ada pertambahan ataupun pengurangan ya. Jadi di sini mungkin ada bahkan bisa selisih ataupun nol ataupun mungkin bisa mengalami suatu pendapatan yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, sebelum itu saya melanjutkan ramalan saya, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbaru dari saya ya. Oke teman-teman, di sini mulai besok saya akan mulai meramalkan 12 zodiak dan 12 show ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kali ini uh, saya akan meramalkan tentang pertumbuhan dan perkembangan yang didapat ya, hoki rezeki, keuntungan dan kerugian. Teman-teman di sini jangan lupa curahkanlah semua hati dan pikiran Anda, jiwa Anda ke dalam ramalan channel YouTube saya ini supaya saya bisa mendapatkan aura positif, aura yang benar-benar bisa mempengaruhi hati dan pikiran Anda kepada saya supaya saya bisa menceritakan segala sesuatunya dan menjelaskan lewat kartu ya, supaya 2 bulan ke depannya kita bisa selalu siap sedia sehingga kita tidak mengalami suatu hal yang merugikan diri sendiri atau orang lain ya, sehingga kita sangat susah untuk melewati hari ya. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini saya akan membantu Anda supaya selalu berpikir positif ya, positive thinking. Jangan selalu negative thinking ya, jangan selalu berpikirannya tidak baik sampai ingin merasa bahwa ingin bunuh diri ataupun frustasi dan stres ya, sehingga Anda memang benar-benar tidak mendapatkan suatu jalan yang terbuka ya ataupun jalan terbaik. Jadi teman-teman di sini ya, kita hidup mungkin ya udah hidup 20-an, belasan tahun, 30-an tahun, ataupun bertahun-tahun ya. Jadi kita di sini ya kita udah hidup sampai seumur segitu ya, kita kan udah penuh hidup dengan penuh perjuangan ya. Tapi kalau misalnya kita hidup hanya sampai kita tidak bisa bertahan, akhirnya kita loncat dari gedung, bunuh diri ataupun segala hal yang memang membuat kita lagi frustasi, stres, iman kita nggak kuat, goyang ya, dikit-dikit frustasi, dikit-dikit stres, dikit-dikit tidak ada jalan terbuka, akhirnya bunuh diri. Ya teman-teman di sini ya, bunuh diri itu bukanlah hal yang baik ya. Jadi di sini teman-teman, saya sarankan, saya harap kan banyak ya di media sosial banyak kehidupan nyata yang selalu uh, tidak dapat jalan terbuka ataupun memang terdorong ingin bunuh diri sampai loncat ke gedung, loncat dari ketinggian rumah, gedung, hotel atau segala macam ya. Akhirnya juga bisa minum baygon ataupun segala macamnya. Nah, jadi di sini teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang topik ya. Topik itu tentang pertumbuhan ekonomi ya. Ya, kali ini saya akan bisa membantu Anda supaya Anda tuh jangan terlalu berpikiran yang hal yang tidak baik ya sampai Anda merugikan diri sendiri ya. Oke, di sini teman-teman, saya akan mulai menerawang apa-apa saja aura positif dari Anda ya supaya saya bisa menarik energi hal yang baik dari jiwa dan pikiran Anda ya. Nah, oke teman-teman, di sini aura positifnya itu satu, tidak mengalami hal perkembangan ekonomi. Terus yang kedua memang sama halnya dengan tadi saya bilang frustasi dan stres, selalu apa ya, selalu dikejar-kejar oleh uang ataupun hutang ya. Nah, jadi di sini teman-teman, eh, aura positif yang lain itu tadi satu ya, itu
tidak ada dewa penolong, terus juga tidak ada perubahan dan tidak ada perkembangan, terus juga ekonomi juga selalu ditekan-tekan ya, sehingga Anda mungkin merasa tidak ada jalan keluar, ekonomi juga mungkin banyak yang selalu menekan Anda tuh selalu membayar hutang ya, selalu tidak ada perubahan ya. Jadi mungkin di sini ekonominya tuh merasa pengaruh terbesarnya mungkin tidak ada yang membuat Anda tuh lebih meningkatkan diri untuk selalu mendapatkan yang terbaik ya. Jadi aura positifnya tuh yang bisa saya ambil lagi selain itu ya, Anda selalu menyerahkan Tuhan, Anda selalu merasa bahwa kenapa sih kehidupan ini kok selalu ada yang janggal ya, kok selalu dikerjain ya. Nah, jadi di situ ya aura positif yang saya ambil tuh ya seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, di sini teman-teman ya mungkin masih ada banyak ya aura positif yang bisa saya ambil, cuman ya di sini saya cuma bisa mengambil yang lebih kuat ya aura positifnya. Cuman di sini kalau ngomongin soal keuangan, ngomongin soal ekonomi ya, kalau saya lihat di sini sih memang sangat meresahkan ya, sangat gelisah dan tidak punya harapan sama sekali ya. Di sini ya harapannya sangat kosong, selalu ditekan dan ditekan ya, terus menerus ya, tekan terus menerus ya, ditekan batin ya. Nah, jadi di sini ya saya tidak mau berbicara terlalu panjang lebar ya tentang arah positif ya dari Anda semua, karena memang di sini ya satu-satunya satu ya Anda perlu pencerahan aura, terus yang kedua Anda juga perlu memperbaiki diri, terus yang ketiga ya perlu membuat kembali menyusun rencana semua magic money Anda supaya Anda bisa menjadi lebih membaik lagi ya. Oke, di sini saya akan lanjut lagi dari segi kartu ya. Nah, jadi 3 segi kartu ini saya akan memulai dari kartu pertama yaitu kucing warna orange, terus yang kedua kucing warna hitam, terus yang ketiga kucing warna putih. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan memberi waktu Anda 3 detik ya. Jika memang 3 detik kurang sesuai dengan Anda, mungkin tidak cukup waktu ya, Anda bisa menjeda waktu sesuai yang Anda inginkan sehingga Anda benar-benar bisa memilih pertama atau kedua kartu ya. Jadi di sini kartu ini bisa tidak hanya memilih satu kartu tapi 2 ataupun 3 ya, terserah Anda ya. Mungkin ya ada mungkin ingin mengetahui semuanya ketika kartunya ini, sehingga memang kalau pilihan disuruh untuk memilih bukanlah itu yang terbaik ya, tapi mungkin di satu sisi itu yang terbaik ya. Mungkin jadi teman-teman boleh begitu juga boleh ya. Jadi di sini teman-teman kali ini saya akan meramalkan tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Anda, rezeki Anda dapat selama 2 bulan ya. Jadi di bulan November, Desember Anda perlu mewaspadai ataupun perlu pembenahan diri ataupun Anda perlu was-was supaya Anda bisa bertindak yang mana lebih bagus ya untuk kedepannya. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan ketiga kartu ini dengan tanda lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan mengambil kartu pertama. Kartu pertama yaitu ditandai dengan kucing warna orange ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sudah membagikan kartu ya. Jadi di sini yang di sebelah kiri ya. Berarti kalau misalnya Anda menonton berarti di sebelah kanan ya mungkin ya. Nah, jadi di sini teman-teman di sini di tangan saya di sebelah kiri adalah bulan November. Jadi di sebelah kanan ini adalah di bulan Desember ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman di sini apakah bagus atau tidak ya Anda memilih kartu pertama dengan tanda kucing warna orange ya. Mungkin di sini ya mungkin bulan November ada sesuatu hal ya yang mungkin perlu Anda benahi ya. Coba saya akan lihat dulu 3 kartunya ini mengatakan apa. Nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa Anda itu memang ada sesuatu hal yang bagus ya.
Cuman di sini ya ada sedikit yang perlu ada perubahan dari Anda merencanakan suatu ekonomi ya. Maksudnya ada mesti ada perubahan, mesti Anda ada mungkin Anda perlu uh, merespon ataupun perlu ada perubahan untuk melakukan suatu akuntansi yang baru ya. Maaf teman-teman, di sini ada suatu hal yang mengganjal ya dalam hati Anda ya. Karena memang di sini kalau saya lihat tidak ada sesuatu hal yang memang Anda takuti ataupun Anda cemas, karena memang kartu ini ya mengatakan bahwa suatu perubahan di bulan November ini ada mendapatkan suatu hal yang baik, tapi di satu sisi Anda juga ada suatu hal perubahan yang perlu Anda ubah ya gitu ya. Misalnya tadi saya bilang mengatakan itu perubahan akuntansi ataupun perencanaan pengeluaran dan pemasukan ya. Karena memang di bulan November ini ya ada sesuatu hal yang memang perlu Anda cemas. Cuman cemasnya tuh ya harus biasa saja ya. Karena memang kata cemas itu kan tidak harus sampai Anda terbawa sampai frustasi ataupun stres ya. Karena masalah ini kan mungkin kalau kita bisa melihat masalah itu sebentar saja, kita bisa melihat bahwa masalah itu bagi Anda itu adalah masalah kecil ya. Karena masalah kecil itu Anda yakinkan pada diri sendiri bahwa saya bisa melakukan yang terbaik, suatu perubahan ya. Sehingga Anda tidak perlu merasa stres, terbawa frustasi ya, sehingga Anda naik darah, marah-marah, sehingga Anda selalu merasa bahwa tidak ada jalan keluar gitu ya. Nah, jadi di sini di bulan November ada perubahan ya, ada peningkatan ekonomi, cuman ada sedikit dalam pengeluaran Anda perlu harus diubah. Sehingga Anda perlu balance ya, pengeluaran dan pemasukan. Karena memang di sini sih memang Anda bisa mendapatkan suatu keuntungan, tapi setelah keuntungan yang Anda dapat itu jangan sampai Anda lebih besar pasak daripada tiang gitu loh. Jadi jangan terlalu banyak pengeluaran dan jangan terlalu banyak pemasukan, sehingga pemasukan tuh yang Anda dapatkan Anda harus lebih balance ya, seimbang. Jadi bisa dibilang pemasukan yang Anda dapatkan itu ya bisa Anda hemat, Anda bisa menabung ya. Kalau bisa, kalau saya lihat di bulan November ini Anda lebih banyak jangan terlalu banyak meminjam uang kepada bank ataupun rentenir ataupun dalam soal hal meminjam uang ya. Karena memang di sini di bulan November ini Anda benar-benar ya, kalau saya kasih tahu ya teman-teman, Anda jangan melakukan suatu kata janji untuk hal soal hutang piutang. Karena kenapa? Karena hutang piutang di bulan November ini nanti dimasuk ke minggu ketiga, minggu keempat, Anda terbelit-belit oleh hutang. Jadi di sini di bulan November, di tahap awal Anda sangat bagus. Tapi ada perubahan di minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, jadi di sini saya akan membantu Anda supaya Anda benar-benar tidak masuk dalam hal hutang piutang ya. Karena di bulan November ini ada yang baik, ada juga yang perlu dijaga ya, perlu dicemaskan tapi tidak perlu sampai Anda membawa dalam hal kerugian ya. Nah, jadi di sini keuntungan, kerugian ya, memang di sini kan seperti saya bilang tadi banyak halangan ya. Toko, bisnis, jualan ya, bisa Anda dapat raih keuntungan. Cuman di sini keuntungan yang saya lihat sih dari bulan November 20 sampai 23% Anda bisa meraih keuntungan ya, tidak mengalami kerugian. Yang mengalami kerugian itu adalah di minggu ketiga. Nah, jadi di sini Anda udah cukup paham, udah cukup tahu ya. Jadi maaf ya teman-teman kalau masa saya ngomongnya terlalu berbelit-belit ataupun terlalu ngomongnya panjang lebar ya. Mungkin memang di sini ya ada beberapa teman-teman YouTuber yang mengatakan bahwa saya tidak mengerti, meminta untuk menjelaskan terlalu panjang lebar. Jadi teman-teman yang harap maklum ya teman-teman. Nah, kadang di sini teman-teman YouTuber karena kebanyakan ya mungkin saya ngomongnya terlalu singkat, padat dan jelas sehingga mereka tidak mengerti gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ekonomi janganlah melakukan kata janji ya. Janji apapun jangan. Kedua, Anda lakukanlah seperti biasa, buka usaha, jualan, bisnis,
tetap jalankan. Tapi ingat, jangan kata janji. Jangan melakukan kata janji soal yang berhubungan dengan hutang piutang ataupun dengan uang. Ya, teman-teman ya. Ini saya bantu Anda yang memiliki kartu pertama ya. Karena memang di bulan 11 ini jangan melakukan suatu pembenahan diri ataupun perubahan. Tapi untuk masuk ke minggu ketiga dan minggu keempat, lakukanlah perubahan dari cara Anda akuntansi, ya. Pengeluaran, pemasukan harus balance, ya. Jangan sampai Anda merugikan diri sendiri ataupun usaha toko jualan Anda, ya. Nah, di sini saya akan lihat dulu, ya, selama 1 bulan ini bagaimana. Selama 1 bulan ini, Anda harus lebih banyak bersabar, ya. Katanya harus lebih banyak bersabar dalam suatu hal yang soal mengucapkan kata janji ya di bulan 11 ya. Karena memang di sini bukanlah suatu hal yang menjadikan sebuah penolong ataupun menolong Anda, membantu Anda dalam hal keuangan ya. Karena ini memang benar-benar Anda bisa terlilit oleh hutang, ya. Percaya nggak percaya, Anda bisa merasakan sendiri nanti ya. Karena memang di sini ya teman-teman, ya di sini dia mengatakan bahwa selama 1 bulan ini jangan terlalu banyak melakukan pengeluaran, jangan terlalu banyak melakukan suatu perubahan, ya. Cukup aja Anda melakukan perubahan akuntansi, ya, pengeluaran, pemasukan, ya. Jangan terlalu lebih besar pasak daripada tiang, karena memang sewaktu-waktu bisa merugi yang sangat luar biasa, ya. Oke, di sini saya akan lihat dulu yang bulan ke-12. Nah, di sini ya teman-teman, nah di bulan 12 ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Nah, di bulan 12 ini Anda baru bisa melakukan kata janji dengan orang lain, apakah berhubungan dengan uang ataupun meminjamkan uang ya cukup besar kepada bank ya. Karena memang di sini kalau saya lihat ya, Anda sangat bagus di bulan 12. Jadi, cumanya di bulan 12 ini juga ada perlu Anda benahi, juga perlu Anda jaga-jaga ya, perubahannya harus Anda. Jadi jangan terlalu terburu-buru dalam soal kepuasan diri ya. Jadi teman-teman di sini kalau saya lihat ya, di bulan 12 ini sih memang ada sesuatu hal yang bisa menjanjikan hal positif, tapi di satu sisi juga Anda bisa bertemu dengan orang tidak diinginkan ya. Berarti bisa dibilang di bulan 12 ini Anda bisa bertemu dewa penolong, Anda juga bisa bertemu dengan orang yang tidak diinginkan. Nah, orang yang sangat bagus dewa penolong itu seperti apa, dan orang yang tidak diinginkan itu seperti apa? Coba saya akan lihat dulu, ambil kartunya ya. Nah, teman-teman di sini ini adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda lebih bagus ya. Bisa membantu Anda dalam hal keuangan, mungkin dalam hal bisnis, ataupun membantu dalam hal ekonomi ya. Nah, jadi ini ada orang yang berkulit hitam ya, rambutnya panjang, ikal, rambutnya ya kurus tinggi, nggak gitu tinggi ya, kurus langsing ya, lumayan tinggi ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang cukup bisa menjanjikan suatu hal yang keuntungan, hal positif ya, yang selalu bisa menjanjikan kepada Anda. Nah, terus yang kedua, ini adalah orang yang perlu Anda hati-hati, perlu Anda jaga jarak ya. Karena ini orang adalah orang yang berkulit kuning langsat. Ini adalah kurus tinggi, kurus ya, berbadan berisi ya badannya. Terus juga tinggi ya, bisa tegap orangnya ya. Nah, ini adalah orang yang harus perlu Anda jaga-jaga ya. Jangan sembarangan melakukan sesuatu hal yang bisa menerima dia itu dalam suatu memanipulasi keuangan, uang, ekonomi ya, apalagi kerjasama ya. Jadi di sini teman-teman udah cukup tahu ya, di bulan 12 sama di bulan 11 ya, memang tidak terlalu ada suatu kesamaan ataupun banyak perbedaan. Karena memang di bulan 11 dan di bulan 12 juga harus perlu sama-sama mewaspadai orang yang tidak diinginkan. Jadi di bulan 11 ini yang harus diwaspadai ini adalah jangan mengucapkan kata janji ataupun melakukan kata janji dengan orang lain yang berhubungan dengan uang. Ya. Terus juga yang di bulan 12 ini
Anda harus hati-hati dengan orang yang tidak diinginkan yang seperti saya bilang tadi ya teman-teman ya. Nah jadi di sini ya keuangan, rezeki, keuntungan ya lebih bagus sih di bulan 12 ya ketimbang di bulan 11 karena memang di bulan 11 ini ada cukup lumayan 20-23% keuntungan bisa didapat profit lah itu ya. Itu juga di bulan 12 memang uh, ada sesuatu hal yang memang bisa menjanjikan Anda suatu hal yang positif, cuman Anda sendirilah yang bisa menilai bagaimana tuh apakah itu seorang dewa penolong ataupun orang tidak diinginkan ya. Jadi di bulan 12 ini ada hal yang baik datang dan ada hal yang tidak baik datang juga. Jadi hampir sama dengan bulan 11, cuma bulan 11 ini Anda jangan sampai terlilit oleh hutang piutang. Terus yang kedua, memang berhubungan dengan uang, tapi berhubungan dengan orang yang selalu merugikan Anda di bulan 12. Jadi Anda harus hati-hati dengan orang ini ya, orang yang berkulit kuning langsat ya, yang seperti tadi saya bilang. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan buka lagi 4 kartunya ini mengatakan bahwa Anda jangan terlalu banyak gelisah, jangan terlalu banyak frustasi, stres ya, karena memang di sini jika Anda bisa berjaga-jaga, bisa lebih mawas diri, waspada di bulan 12, maka semua hal yang tidak baik tidak akan datang menghampiri Anda. Lebih banyak berdoa dan bersyukur ya teman-teman, supaya Anda banyak-banyak berdoa, menanamkan suatu hati dan jiwa Anda yang tentram dan aman, supaya kepada Tuhan yang Anda sembah, supaya membantu Anda. Jadi di sini teman-teman sudah cukup tahu bulan 11, bulan 12 itu memiliki banyak kesamaan, juga tidak memiliki banyak perbedaan. Jadi hampir-hampir sama di bulan 11 dan di bulan 12. Ya teman-teman sudah cukup tahu dan cukup paham. Ya selama 2 bulan ini Anda harus benar-benar bisa menyusun dan mengatur ya, menghandle semuanya keuangan Anda selama 2 bulan di bulan November dan di bulan Desember. Oke teman-teman, di sini saya akan buka dulu pesannya apa ya. Oke teman-teman, di sini kartunya ada saya rapikan kembali. Ini kata pesannya ya, mengatakan bahwa di bulan 11 dan di bulan 12 ya, ini saya akan merangkumkan semua kembali selama 2 bulan. Pesannya ini mengatakan bahwa Anda harus perlu banyak memawas diri soal keuangan, soal uang Anda. Anda harus benar-benar bisa menjaga uang Anda. Jangan sampai Anda merugikan diri sendiri ataupun orang lain, ataupun sempat Anda dirugikan ataupun tertipu ya. Karena di sini kalau saya lihat ada beberapa orang yang tidak diinginkan bisa datang menghampiri Anda. Seperti apa? Nah, ini adalah 3 orang yang selalu menjanjikan bisnis ya positif, apalagi hal-hal yang bisa membuat Anda itu jatuh bangun ya. Nah, ini adalah 3 orang yang tidak diinginkan yang selalu bisa membuat Anda itu kapan saja kehilangan uang ataupun keuangan Anda tidak membaik ya. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu orangnya. Ini laki-laki ataupun seorang pria berkulit sawo matang. Orangnya tegap, tinggi ya, badannya berisi, rambutnya bisa dibilang lurus ataupun ikal ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang tidak diinginkan. Terus yang ini adalah ciri orang yang seorang pria ataupun laki-laki yang kurus, tinggi langsing, ya, berkulit hitam, rambutnya ikal. Terus yang ketiga, ini adalah orang yang berkulit putih, orangnya cakep ya, ganteng ya, bisa bilang berwibawa ya, tegap ya, badannya berisi, tinggi orangnya. Nah, jadi ini adalah 3 orang yang benar-benar bisa menjatuhkan diri Anda, membuat Anda tuh keuangan merosot ya, apalagi dalam hal keuangan yang mungkin membelanjakan uang, mengajak berhuru hara, ataupun memakai uang ya dalam suatu hal yang merugikan diri Anda sendiri ya. Ini adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda itu jadi frustasi, stres. Apakah mungkin biar rentenir ataupun hutang piutang ataupun yang hutang bank gitu ya. Karena memang di sini ya mereka bertiga lah ya. Kalau saya di sini mungkin salah satu ada teman Anda ataupun teman lama ya. Nah, jadi di sini inilah orang yang selalu ingin membuat Anda itu jadi kehilangan segala-galanya. Jadi di sini teman-teman, pesannya ini mengatakan bahwa Anda selama 2 bulan
Anda harus bisa jaga-jaga, menjaga diri ya, supaya Anda jangan terpengaruh oleh orang yang tidak diinginkan. Ya, yang satu berkulit putih, yang satu berkulit hitam, yang satunya lagi berkulit sawo matang. Jadi teman-teman Anda harus bisa tahu ya, jaga-jaga diri selama 2 bulan supaya Anda bisa mengontrol, menghandle semua keuangan Anda menjadi lebih membaik lagi ya. Jadi di sini teman-teman udah cukup paham, udah cukup tahu. Oke, yang memilih kartu pertama, Anda harus bisa menjaga diri supaya keuangan Anda, ekonomi Anda jangan terpuruk ke depannya sehingga Anda jangan berpikir untuk membunuh diri ataupun ya mengakhiri kehidupan Anda ya. Oke, teman-teman di sini kartu pertama sudah selesai. Saya akan melanjutkan dari kartu kedua yaitu orang yang memilih kucing warna hitam. Oke, teman-teman di sini saya sudah mendapatkan kartunya. Kartu kedua yaitu kucing warna hitam. Teman-teman yang warna favorit ya, kucing warna hitam ya. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman kucing warna hitam saya akan membagi-bagikan kartunya dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kartunya sudah saya bagikan ya. Seperti biasa di sebelah kiri adalah bulan November, yang di bulan 12 ada di sebelah kanan ya. Nah, situasi kondisinya bagaimana? Coba saya akan buka dulu 3 kartunya ya. Nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa sebenarnya di bulan 11 ini Anda bagus ya. Nah, cuman di sini ya teman-teman merasa bahwa Anda takut di bulan 11 ini bisa menyimpan uang atau bisa mendapatkan suatu keuntungan ya. Karena memang selama ini ya Anda teman-teman yang memilih kartu kedua ini selalu mawas diri ya. Karena memang udah pernah jatuh kedua kalinya ataupun 3 kalinya bahkan lebih ya. Sehingga memang Anda takut untuk susah untuk bisa bangkit kembali. Nah, jadi di sini kalau saya di bulan 11 ada suatu berkah, ada suatu rezeki yang bisa Anda dapatkan. Cuman di sini satu Anda masih belum bisa menyimpan uang karena memang masih mengalami hal kerugian ya di bulan 11. Jadi Anda harus lebih banyak bersabar ya. Di sini kalau saya lihat di bulan 11 ini tidak ada dewa penolong yang membantu Anda. Cuman Anda pintar-pintarlah mengatur uang ya. Pintar-pintarlah menghandle uang, jangan terpaut dalam soal hal hutang piutang ya. Karena memang di sini kalau saya lihat jangan banyak melakukan kata janji soal pinjaman uang ataupun berusaha untuk membuka usaha lain ya. Karena memang di sini kalau saya lihat di bulan 11 ini tidak ada suatu hal yang membuat Anda tuh jengkel ataupun merasa bahwa Anda itu susah bisa mendapatkan uang karena memang sesuai dengan situasi kondisi mungkin tahun demi tahun ya susah untuk bisa naik ataupun maju ya sehingga memang perlu banyak perubahan. Tapi di kali ini di bulan 11 jangan ada banyak perubahan karena memang banyak perubahan belum tentu bisa membuahkan hasil. Karena memang ini sesuai yang di bulan 11 ini memang ada banyak bilang banyak perubahan pasti selalu ada hasil. Tapi kali ini di bulan 11 ini tidak menjamin Anda itu mendapatkan suatu hasil yang positif. Nah, jadi di sini kalau saya lihat ya Anda lebih banyak terdorong untuk hal-hal yang lebih membuat Anda itu lebih tenang, banyak berdoa ya. Anda lebih banyak sembahyang dan sholat supaya Anda benar-benar bisa merasa bahwa diri Anda tuh menjadi diri orang yang bisa melewati hari dengan baik ya, berpikir positif gitu ya. Nah, jadi di bulan 11 ini sih memang bijak-bijaklah dalam hal mengatur, menghandle ya pola keuangan Anda supaya Anda bisa mulai menyimpan uang sedikit demi sedikit ya. Walaupun memang keuntungannya sangat sedikit sekali, sangat minim. Oke, teman-teman di sini saya akan buka lagi 4 kartunya ini mengatakan bahwa nah di bulan 11 ini ada sesuatu hal
yang menjanjikan Anda soal uang, ya. Mungkin teman-teman ini ada orang yang ingin membantu Anda dalam hal keuangan, ya. Mungkin dalam hal bisnis ataupun hal kerjasama. Nah, seperti apakah? Nah, ini adalah orang yang berkulit hitam, ya, rambutnya ikal, kurus, tinggi langsing, ya. Ini benar-benar orang yang sangat baik yang bisa membantu Anda dalam hal keuangan, ya. Di bulan 11 ini Anda bisa memegang kendali, Anda bisa mengatur kembali keuangan Anda, ya. Orang ini adalah orang dewa penolong yang bisa membantu Anda di bulan 11. Jadi di sini semua tergantung dari Anda sendiri, ya, apakah ingin menjalankan bisnis ini atau tidak. Karena memang di bulan 11 ini tidak ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati Anda sehingga Anda lebih banyak frustasi dan stres, ya. Sebenarnya masalah ini tidak ada sesuatu hal yang membuat Anda itu lebih memberatkan diri ataupun terbebani dalam pikiran. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat suatu masalah itu adalah suatu hal yang sangat kecil, pasti itu semua masalah pasti sangat enteng sekali, sangat gampang untuk dilewati, ya. Oke, di sini saya akan membuka lagi yang di sebelah kanan untuk situasi kondisi di bulan 12, ya. Saya akan lihat dulu ketimbang di bulan 11. Nah, teman-teman di sini situasi kondisinya di bulan 12 ini nggak gitu membaik, ya. Nah, jadi di sini sangat tidak bagus, ya. Banyak mengalami kekhawatiran, kecemasan, ya. Jadi jangan banyak terlalu mengalami suatu hal yang membuat Anda tuh tidak bisa melewati hari, ya. Nah, jadi di sini di bulan 12 ini ada sesuatu hal yang perlu ada perubahan. Nah, bulan 12 ini jangan banyak melakukan rencana, tujuan. Di bulan 12 ini banyak halangannya dan tidak ada bertemu dengan dewa penolong. Sama dengan halnya di bulan 11, cuman di bulan 11 ini yang membantu Anda itu adalah membantu Anda dalam hal bisnis untuk meningkatkan keuangan Anda, ya. Terus yang kedua ini di bulan 12 Anda tidak ada dewa penolong, tapi Anda bakal bertemu dengan orang yang tidak diinginkan. Nah, jadi Anda harus lebih banyak bersabar di bulan 12, ya. Mana tahu menjanjikan kata janji palsu, rencana tujuan, ya. Uang sudah duluan menyerahkan, uang udah duluan serahkan semuanya kepada orang yang mengajak kata janji, kerjasama, ya. Tapi di sini di bulan 12 ini, kalau saya lihat di bulan 12 jangan melakukan kata janji karena memang nihil. Hasilnya sangat nihil dan tidak memadai. Jadi di sini teman-teman kalau saya sarankan jangan mengalami banyak perubahan, tetapi di bulan 12 ini kerjakanlah apa yang didapat Anda syukuri, ya. Karena di bulan 12, di bulan 11 saya lihat situasi kondisinya sangat lumayan. Tapi di bulan 12 memang sangat tidak bagus, ya. Jadi itu bisa merugikan diri Anda sendiri. Anda lebih banyak tenang, aman, ya, merasa diri Anda nyaman, jangan terpaut dalam suatu hal yang kata janji, ya, yang bisa membuat Anda itu jatuh bangun, ya, karena memang orang tidak diinginkan ini pasti selalu ingin mengambil harta Anda, uang Anda, keuangan Anda, ya, jadi tidak membaik. Jadi di sini bisa dibilang hukum karma, ya, karma sebaliknya gitu, ya, mengambil hutang karma gitu, ya. Oke, di sini saya akan lihat lagi 4 kartunya nih mengatakan bahwa nah, 4 kartu ini mengatakan bahwa Anda bakal bertemu dengan orang yang tidak diinginkan. Ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya panjang, rambut ikal, kurus, nggak gitu tinggi, langsing, ya. Ini adalah orang yang tidak diinginkan yang bisa membuat Anda itu jadi marah besar, ya. Apapun semua tidak bisa berjalan dengan lancar. Terus juga keuangan juga jadi makin parah, ya. Ekonomi juga tidak membaik. Mana tahu dia bisa menutupi aura rezeki Anda, jadi Anda harus lebih hati-hati, ya. Orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi di sini secara keseluruhan yang saya lihat, ya, teman-teman, selama 2 bulan ini, kalau bisa Anda lebih banyak intinya tuh harus lebih banyak berjaga-jaga, harus lebih banyak berhati-hati, mawas diri, keuangan Anda, harta Anda harus dijaga baik-baik supaya Anda jangan
terlena dalam suatu hal yang membahayakan diri Anda, merugikan diri Anda sendiri, ataupun ekonomi terpuruk sehingga Anda terbawa dalam hal bunuh diri ataupun mengakhiri hidup Anda. Ya, teman-teman. Di sini oke, saya akan buka lagi pesannya apa ya. Oke, teman-teman, di sini ini pesannya untuk selama 2 bulan supaya Anda lebih berjaga-jaga. 2 bulan ke depan ini mengatakan bahwa Anda jangan banyak melakukan kata janji, jangan banyak melakukan perubahan, karena memang di sini yakinlah tidak akan bisa mendapatkan suatu jalan yang terbaik. Yang ada akan Anda membuat diri Anda sendiri terpuruk dalam hal keuangan, apalagi hal hutang piutang, ya. Karena memang di sini kalau saya lihat bisa membahayakan diri Anda, bisa membuat Anda terpuruk dalam hal keuangan. Jadi lebih banyak berdoa, lebih banyak bersyukur, meminta petunjuk supaya Anda bisa diberi kesabaran dalam hal mengelola keuangan Anda. Karena memang di sini kalau saya lihat selama 2 bulan ini ekonomi Anda sangat parah sekali ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat nanti juga bakal bertemu dengan Dewa Penolong. Dewa Penolongnya seperti gimana? Ini adalah orang yang berkulit sawo matang, rambut orangnya badannya berisi, tinggi ya, berwibawa tegap ya ini orangnya ya. Ini adalah nanti akhirnya suatu bisa bertemu dengan Dewa Penolong, bisa membantu Anda ya dalam hal keuangan. Jadi di sini selama 2 bulan ini pesannya mengatakan bahwa jangan banyak melakukan perubahan, jangan terlena dalam suatu hal yang bisa membuat Anda itu merugi diri sendiri soal keuangan. Terus yang ketiga, banyak berdoa dan banyak bersyukur, meminta petunjuk supaya Anda benar-benar diberi kesabaran dalam mengelola keuangan, supaya Anda tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain merugikan Anda. Oke, teman-teman. Oke, sudah cukup selesai. Saya akan melanjutkan dari kartu ketiga, ya. Oke, teman-teman, di sini kartu ketiga ya. Di sini saya akan mengambil dengan simbol kucing warna putih ya, teman-teman ya. Di sini saya akan merapikan kartu dulu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman memilih kartu ketiga dengan kucing warna putih ya. Di sini adalah yang sebelah kiri adalah bulan 11, yang sebelah kanan adalah bulan 12 ya. Nah, di sini saya akan buka dulu 3 kartunya ini mengatakan bahwa Anda lebih banyak bersabar ya di bulan ini ya, karena di bulan ini ada satu orang yang datang di bulan 11 ya dalam soal keuangan ya, mungkin dalam Dewa Penolong ataupun orang tidak diinginkan ya. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa orang ini adalah orang berkulit kuning langsat ya. Ini orangnya tegap, badannya berisi ya, lumayan tinggi ya. Ini orangnya kulitnya kuning langsat ya, yang bisa datang menghampiri Anda. Di sini saya akan lihat dulu di bulan 12 ini memang ada sesuatu hal yang perlu Anda koreksi diri ataupun Anda menjaga diri ya. Di sini saya akan lihat dulu di sini mengatakan bahwa Anda lebih banyak berdoa, lebih banyak meminta petunjuk ya. Karena memang di sini kalau saya lihat banyak kesedihan, kekesalan, kekecewaan hidup ya, dari ajak kerjasama, kata janji-janji yang palsu ya, uang udah duluan dikorbankan ya, udah ditanamkan modal usaha tapi akhirnya tidak mendapatkan hasil ya. Di sini Anda malah mendapatkan orang tidak diinginkan ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang Anda itu bertemu dengan orang yang mengatakan kata janji ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, orang ini adalah berkulit kuning langsat. Nah, orang yang tidak diinginkan itu adalah siapa? Adalah seorang wanita ya. Nah, ini adalah seorang wanita ya, berkulit sawo matang, rambutnya panjang, lurus ya. Di sini juga tinggi orangnya ya, lumayan berisi badannya ya. Nah, ini adalah orang tidak diinginkan yang bisa membuat Anda itu jatuh bangun ya, frustasi soal uang, mengajak kerja sama tapi tidak baik. Ini adalah orang yang berkulit sawo matang ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang mengajak Anda kerja sama ya.
Ini adalah orang yang mengajak kerjasamanya, mengatakan bahwa Anda kesel, kecewa dengan orang ini. Ya, baik Anda yang menonton ini adalah seorang wanita ataupun seorang pria ya. Nah, ini adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh frustasi, stres karena sudah mengambil uang yang lebih cukup banyak untuk Anda ya, dari Anda sendiri ya. Anda udah cukup mengorbankan banyak uang untuk modal usaha yang dia janjikan, cuman semua nihil ya, janji-janji kata palsu. Nah, jadi di bulan 11 ini Anda bakal bertemu dengan orang ini kembali ya, tapi dengan suatu kata siasat yang menyiasati keuangan Anda. Ingin meminta uang Anda ataupun meminta kembali pertolongan soal uang ya. Sehingga Anda yang selalu ditekan-tekan, Anda yang selalu tertekan batin soal uang ini, modal usaha ya, karena memang modal usaha sampai sekarang masih belum bisa berjalan ya. Oke, teman-teman udah cukup tahu ya. Nah, jadi di sini di bulan 11 di bulan 11 ini Anda bisa bertemu dengan orang yang tidak diinginkan. Tapi di sini di bulan 11 tidak ada bertemu dengan dewa penolong, tapi setidaknya Anda lebih mawas diri soal keuangan. Karena memang di sini keuangan ya bisa dibilang tidak merugi dan tidak mengalami perkembangan ataupun mendapatkan suatu keuntungan. Ya. Nah, jadi di sini 4 kartunya ini mengatakan bahwa soal rezeki, keuangan tersendat-sendat. Ya. Anda butuh pencerahan aura, Anda perlu mengelola kembali keuangan Anda ya. Karena memang di sini keuangan Anda itu sangat hancur sekali. Ya, tidak mengalami suatu perubahan sama sekali. Karena memang gara-gara orang yang tadi yang berkulit kuning langsat itu yang selalu mengerjai Anda dalam hal uang, sehingga Anda kembalilah mengalami suatu hal keuangan yang tidak membaik. Ya, jadi di sini ini adalah hal keuangan yang sangat-sangat buruk sekali. Jadi Anda perlu banyak perubahan. Carilah saya untuk konsultasi, lakukan pencerahan aura, dan lakukanlah perubahan dalam magic money sehingga Anda bertumbuh dan berkembang soal ekonomi keuangan Anda. Ya. Oke, di sini teman-teman bulan 11 tidak ada suatu hal yang memang untuk lebih berjaga-jaga, cuman Anda harus berhati-hati dengan orang tidak diinginkan dan orang itu akan datang menghampiri Anda soal uang lagi ya, sehingga Anda selalu dibuat pusing, jatuh bangun dan tidak terkendali ya teman-teman ya. Oke, saya akan buka lagi ke yang di bulan 12 ya. Situasi kondisinya bagaimana? Nah, di sini ya, 3 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu perubahan di bulan 12, tapi di sini ya Anda masih banyak merugi ya. Tapi di sini sih memang ada perubahan yang baik. Cuman di sini ya ada sesuatu hal yang memang membuat Anda tuh soal keuangan jadi tidak membaik. Mengerti kan teman-teman? Nah, jadi di sini rasa frustasi, stres, amarah, tersinggung ada semua. Ya, di bulan 12 ada suatu hal yang baik datang. Tapi di suatu sisi soal rezeki tidak membaik ya. Masih ada mengalami hal penurunan. Nah, bagaimana cara mengelola? Ya, saya akan kasih tahu dulu. Dan jadi kan teman-teman di sini lakukanlah pencerahan aura, carilah saya untuk perubahan Anda, buanglah segala kesialan Anda, dari yang Anda bertemu dengan orang tidak diinginkan, yang selalu ingin mencari kesalahan Anda, yang selalu ingin mencari keuntungan Anda, sampai Anda benar-benar tertutupi, tidak bisa membuka aura, mengerjakan segala sesuatu juga tidak ada hal yang baik, akhirnya Anda terperosok, terpuruk dalam hal keuangan yang menderita dan kesulitan. Jadi teman-teman di sini, setidaknya Anda lakukanlah magic money, pencerahan aura dengan 2 kali mandi bunga yang berbeda, ya. Yang pertama mandi bunga buang kesialan, kedua buka aura Anda supaya Anda bisa lancar dan sukses, ya. Supaya Anda tuh benar-benar bisa menarik hal yang energi positif, dan lakukanlah magic money sehingga magic money itu bisa membantu Anda dalam hal keuangan dan bertumbuh secara normal dan lebih membaik. Ya, oke, di sini teman-teman, di sini saya akan lihat lagi di bulan 12 mengatakan bahwa Anda bisa mengatakan kata janji dan ngajak kerjasama. Cuman di satu sisi Anda bertemu dengan dewa penolong yang memang bisa dibilang dia itu bersifat dewa penolong ataupun bersifat orang tidak diinginkan ya. Tergantung dari Anda menilai, karena memang Anda menanggapi ataupun dia menanggapi Anda.
Karena memang suatu tanggapan itu adalah suatu penilaian yang sangat penting ya. Jadi itu semuanya itu orang yang datang menghampiri Anda tuh dia melihat sikap baiknya, dia melihat Anda itu menerima dia atau tidak gitu ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya Anda menerima dia dengan sikap baik ya, berarti dia bisa bersifat dengan dewa penolong. Tapi jika Anda tidak menerima dia dengan hal yang baik, berarti dia bersifat dengan orang yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman udah mengerti ya. Nah, jadi di sini di bulan 12 saya akan mengatakan bahwa di bulan-bulan 12 ini emosi Anda sangat meningkat ya. Sangat naik ya, naik darah, naik pitam ya. Sehingga Anda memang bertemu dengan orang siapapun di lingkungan sekitar Anda kurang bersahabat. Jadi sehingga memang teman-teman di sini agak sangat susah untuk bisa bersosialisasi dengan baik di bulan 12. Nah, jadi di sini Anda harus hati-hati bisa bertemu dengan orang tidak diinginkan ya. Nah, orang tidak diinginkan itu seperti apa? Nah, orang tidak diinginkan ini adalah orang ini ya. Orang yang berkulit sawo matang, rambutnya lurus ya, bisa dibilang ikal rambutnya ya. Cuman di sini lebih pentingnya ke lurus ya rambutnya. Badannya lumayan berisi, tegap badannya tinggi ya. Nah, ini adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh frustasi, stres ya. Membuat Anda tuh gelisah soal uang. Jadi Anda harus hati-hati. Ini adalah orang yang bisa bertutur kata bermulut manis. Jadi Anda bisa dimanfaatkan. Anda jangan sampai tergiur oleh kata-kata omongan manis yang terdengar di telinga Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman Anda perlu banyak perubahan, perlu banyak sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi lebih membaik ya. Jika Anda mau, Anda carilah saya bisa membantu Anda ya. Oke, teman-teman di sini saya akan membuka lagi 4 kartunya nih. Pesannya mengatakan bahwa ya, 4 kartunya ini mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang sangat-sangat tidak baik sekali ya. Nah, dalam hal keuangan. Nah, jadi di sini. Nah, jadi di sini teman-teman ini adalah orang yang sangat cantik sekali, cakep, berkulit putih, rambutnya panjang, lurus ya. Nggak gitu tinggi ya, kurus, langsing ya. Nah, ini adalah orang yang akan datang menghampiri Anda soal yang berhubungan dengan harta ya. Mungkin harta ini adalah harta keuangan keluarga, harta warisan. Ini adalah orang yang benar-benar ingin mengambil harta keluarga kalian ya, ambil semuanya, tidak ingin membagikan kepada Anda. Nah, ini adalah orang yang berhubungan dengan harta keluarga Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman di bulan 11 tidak ada yang membaik, di bulan 12 juga emosi meluap ya, di samping satu sisi juga Anda kurang bisa bersosialisasi dengan baik. Berkomunikasi dengan orang lain di lingkungan rumah, lingkungan sekitar Anda, di luar Anda juga kurang bisa membaik ataupun hal yang baik itu menghampiri Anda gitu ya. Jadi di sini Anda perlu pencerahan aura supaya Anda benar-benar bisa mengalami suatu hal pertumbuhan ekonomi yang cukup fantastis ataupun normal kembali ya. Oke, di sini saya akan membuka lagi pesannya apa ya untuk 2 bulan ke depan. Nah, teman-teman di sini pesannya mengatakan bahwa untuk yang 2 bulan ke depan ini mengatakan bahwa Anda cukup serius, Anda cukup bertanggung jawab ya. Cuma di satu sisi suatu hasil yang Anda harapkan tidak memungkinkan Anda bisa mengalami suatu hal yang baik ya. Anda bisa jatuh sakit, Anda bisa stres, bisa segala macam hal yang tidak baik menghampiri Anda karena memang Anda tidak mau mengalami perubahan. Anda tidak mau berusaha lebih nyaman, aman, damai, dan tentram di dalam hati jiwa Anda. Sehingga Anda benar-benar selalu ingin masuk ke dalam hal yang menyakitkan diri Anda. Seperti stres, frustasi, berpikir yang nggak baik, berpikir untuk bunuh diri, berpikir untuk mengakhiri hidup Anda, minum baygon, dan segala macam. Ya. Nah, jadi di sini itu samping karena suatu hal yang tidak baik, banyak-banyak berdoa, pencarilah saya untuk pencerahan aura, buatlah sebuah perubahan supaya Anda tuh benar-benar bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Ya, karena memang di sini hal yang tidak baik pasti akan pergi menjauh ketika kita akan selalu ingin berusaha menjadi yang terbaik gitu ya. Oke, di sini teman-teman, di sini orang yang tidak diinginkan itu adalah yang berhubungan dengan harta. Nah, nih.
Tadi kan adalah orang ya, seorang wanita ya, berkulit putih ya. Ini adalah orang yang berkulit putih juga. Ini yang berhubungan dengan uh, keluarga kalian, yang berhubungan dengan harta ya. Yang tadi seorang wanita, tapi ini juga seorang pria juga ya. Ini ada hubungan dengan keluarga Anda. Orangnya ganteng, cakep, berkulit putih ya. Badannya tegap, tinggi ya. Badan berisi. Ini adalah juga hal yang berhubungan dengan harta warisan Anda ataupun keuangan. Ini dia akan mencari harta kalian, ingin menarik kembali harta yang diberikan oleh harta warisan oleh orang tua ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang benar-benar ingin merebut harta kekayaan dari harta warisan orang tua. Jadi di sini ibaratnya sama 2 bulan ini Anda bakal bertemu dengan berhubungan dengan harta keluarga. Ya, pesannya itu yang lebih menonjol. Jadi teman-teman di sini yang memiliki kartu ketiga udah selesai. Jika memang Anda berpikir untuk mencari saya konsultasi, saya akan membantu Anda dengan seusaha saya supaya saya bisa membantu Anda lebih membaik. Usahakan Anda berpikir positif, jangan berpikiran negatif untuk membahayakan diri Anda ya. Oke, teman-teman di sini cukup paham ya. Ketika kartu ini sudah saya buka untuk menjelaskan kepada Anda semua, mudah-mudahan ini bisa bersifat hal yang positif yang lebih membaik Anda supaya Anda jangan terpuruk dalam hal yang tidak membaik dalam soal keuangan sehingga Anda mengakhiri kehidupan Anda. Oke, teman-teman di sini ramalan sudah selesai. Saya Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih karena sudah menonton ramalan saya dari awal sampai akhir. Karena teman-teman YouTuber selalu adalah teman setia yang selalu menanti-nantikan menunggu hasil ramalan saya setiap harinya. Oke, teman-teman di sini, saya Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.